Buruh di DKI menolak UMP 4,9 juta, padahal sudah naik 5,9%. Mereka turun mulai tanggal 1 sampai 7 Desember, ancamnya kepada pemerintah DKI. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini harus dijawab sebagaimana permintaan mereka, atau dibiarkan saja, toh itu hak mereka? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Buruh biasanya menuntut terhadap hak-hak yang pantas untuk mereka dapatkan. Mereka tidak meminta yang bermacam-macam. Salah satunya yang sering muncul di dalam sekitar hari buruh, bagaimana upah mereka itu bukan tinggi, layak, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari, mereka tidak kebingungan. Kemarin UMP naik 5,6% di DKI, tapi masih diprotes. Ini yang tidak beres itu adalah pemerintah DKI atau buruh. Padahal sudah ada kenaikan dan tidak kecil, 4,9 juta itu ditolak. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita perdalam, kita kupas dan kita analisa mengapa ini terjadi dan bagaimana seharusnya atau solusi untuk mereka dan para pengambil kebijakan. Pertama kita baca di Tempo, mulai hari ini hingga 7 Desember, buruh gelar demo besar-besaran tolak kenaikan UMP DKI Jakarta. Ini tidak hanya ancaman, tetapi sudah terjadi. Kemudian yang kedua di Detik, buruh ancam demo tolak UMP DKI 2023 naik 5,6%. Heru Budi, PC, itu hak mereka. Oh, jawabannya cukup, itu hak mereka. Kemudian di liputan 6, tolak UMP DKI Jakarta 4,9 juta, buruh demo di balai kota pekan depan. Wah, ini ada perbedaan informasi, tapi yang pasti 1 sampai tanggal 7 itu ada yang demonstrasi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dahulu, nanti kita lanjutkan. Mulai hari ini hingga 7 Desember, buruh gelar demo besar-besaran tolak kenaikan UMP DKI Jakarta. Tempo.com, sejumlah organisasi serikat buruh dan partai buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 yang hanya sebesar 5,6%. Demo buruh rencananya digelar mulai hari ini hingga Rabu pekan depan 7 Desember 2022. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, menjelaskan sejumlah alasan kalangan buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta yang berlaku pada 1 Januari 2023. Jadi mumpung masih ada waktu, mereka demonstrasi. Kenaikan upah buat buruh kian miskin. Dalam protesnya, jadi sebetulnya naik, tapi bahasanya semakin miskin. Dalam pandangannya, Said Iqbal menilai kenaikan UMP 5,6% atau 259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Sebab menurut dia selama pandemi COVID tidak ada kenaikan. Sementara harga yang barang melonjak akibat kenaikan BBM. Karena BBM, seandainya BBM tidak naik mungkin tidak berpengaruh ya. Akibatnya daya beli buruh anjlok hingga 30% dengan kenaikan UMP yang hanya 5,6%.
Menurut Said, daya beli buruh dan masyarakat kecil kian terpuruk. Kenaikan 5,6% di bawah ini inflasi tahun 2022 karena UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, bukan September 21 sampai September 22. Sehingga hal ini tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang diputuskan bulan Oktober. Kenaikan UMP DKI Jakarta dipersoalkan karena besarannya lebih kecil ketimbang daerah sekitar lainnya seperti Bogor. Pemerintah Bogor merekomendasikan kenaikan upah 10%. Oh, ini seharusnya lebih besar tapi lebih kecil daripada Bogor. Selain itu ada sejumlah daerah yang juga kenaikan UMP-nya lebih tinggi dari DKI Jakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon. Ya, yang sekitar sana. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian kita melihat di lainnya, misalkan di Detik, responnya Heru Budi BC, itu hak mereka. Kata PJ itu Heru Budi tidak mempermasalahkan di rencana demo masalah buruh itu, ya nggak apa-apa. Kalau mau demo, itu hak mereka. Heru mengatakan aksi yang akan digelar masa buruh tersebut merupakan hak setiap orang. Dia mengaku tidak mempermasalahkannya. Diketahui Pemprov DKI masih melakukan finalisasi mengenai upah minimum UMP 2023 ditetapkan 5,6 atau 4,9 juta. Terkait hal itu, buruh menolak kenaikan. Selain itu, UMP DKI 56 bila mantuan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah buruh 10-13%. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi intinya, sebelum kita analisa, intinya adalah buruh itu ketika melakukan demonstrasi itu bukan karena keinginannya, karena ya ada kenaikan BBM yang berefek terhadap seluruh kebutuhan sehari-hari. Sehingga ketika mereka naik, dalam bahasanya, maksudnya UMP itu naik, bahasanya bukan semakin kaya, semakin sejahtera, bukan semakin miskin, karena tidak menyesuaikan dengan kenaikan BBM, efek kenaikan BBM tersebut. Begitu juga di balik itu, sang pembuat kebijakan, salah satunya adalah PJ Gubernur DKI, ya silahkan, itu hak mereka untuk demonstrasi. Terus bagaimana ketika mempersilahkan tapi kemudian tidak ada solusi, dan teman-teman buruh akan melakukan demonstrasi lebih besar atau besar-besaran sampai tanggal 7 Desember sebelum tanggal 1 Januari. Menurut analisis saya, pertama, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi buruh secara seksama. Jadi hadirnya pemerintah itu dipilih, diberi amanah karena aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat, rakyat, itu adalah berdasarkan kebutuhan sehari-hari untuk kesejahteraan. Kebutuhan sehari-hari, nah maka ya dilihat dari kehidupan yang terjadi, yang menjadi pintu masuk karena BBM naik, maka semuanya menjadi naik. Maka tidak salah ketika demo atau buruh melakukan demonstrasi. Meskipun sudah dinaikkan 5,6%, tetap kurang. Harapannya adalah 10-13%. 4,9 juta UMP itu kurang untuk DKI. Jadi demonstrasi ini harus didengarkan menurut saya, karena kalau tidak didengarkan maka ini panjang
runtutannya. Meskipun mungkin dikatakan tadi, yaitu hak mereka. Hak mereka itu perlu ada, sekali lagi, ada prioritas untuk memperhatikan hal ini. Kedua, pengambil kebijakan di pemerintah daerah di masing-masing mensinergikan kekuatan untuk menjawab demo tersebut. Cerita yang dari Bogor, Majalengka, Cirebon, ataupun yang lain, ketika menaikkan UMP 10%, itu perlu mendapat apresiasi. Maksudnya bisa ditiru. Faktanya, buruh itu bukan karena pengen naik, tapi menyesuaikan inflasi yang ada. Inflasi itu produk dari pemerintah ketika menaikkan BBM. Jadi, ujung pangkalnya itu karena kenaikan BBM yang berefek kepada kenaikan harga yang lainnya. Seandainya BBM tidak naik, maka yang lain tidak naik. Buruh pun mungkin juga tidak akan demonstrasi. Seandainya demo mungkin hanya 1-2%, oke, karena mungkin terkait dengan perubahan tahun ya. Tapi ini fakta karena terkait dengan ya inflasi yang ada. Para pengambil kebijakan menurut saya tidak boleh hanya yaitu hak mereka, tapi perlu hak itu selanjutnya direspon sebagaimana amanah yang diberikan kepada para pengambil kebijakan. Di sini antara eksekutif sama legislatif berperan penting untuk mencarikan solusi. Apakah kenaikan 5,6% itu yang ketiga. Apakah kenaikan 5,6% dari pemerintah DKI itu tidak cukup, atau misalkan mengapa tidak harus diberi apresiasi? Ya kalau menurut saya sih itu juga perlu diapresiasi. Teman-teman buruh tetap harus menghormati, berterima kasih kepada pemerintah DKI bahwa sudah dinaikkan ke 5,6%. Hanya perlu ada negosiasi supaya tidak salah paham. Jadi 5,6% kemudian menjadi 10 atau maksimal 13%. Jadi inflasi yang ada terjawab dengan kenaikan UMP yang ada. Keempat, seandainya masing-masing mempunyai keputusan masing-masing, UMP maksudnya pemerintah provinsi DKI memutuskan sebagaimana keputusan tersebut dan buruh tetap 10-13%, lah di situ harus perlu duduk bersama supaya tidak ada salah paham. Perspektif buruh, begitu juga pemerintah, itu perlu duduk. Begitu juga tentang perusahaan, supaya tidak ada salah paham. Intinya adalah dalam dunia kerja seharusnya semuanya diuntungkan. Tidak hanya pengusaha saja, kapital atau kapitalis saja yang diuntungkan, tetapi semua diuntungkan. Para pemilik modal diuntungkan, pemerintah diuntungkan karena bisa memfasilitasi para pemilik modal dan juga rakyatnya. Rakyat pun juga diuntungkan, tidak hanya diambil tenaganya saja, tetapi mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup. Tidak berlebih kok, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang pokok, kebutuhan wajib, itu yang menjadi pokok pikiran. Ketika semua duduk bersama dan mencoba menghilangkan ego masing-masing, kemungkinan besar akan ada titik temu daripada masing-masing bersikukuh. Pokoknya dalam bahasanya buruh 10-13% harga mati. 5,6% itu belum menjawab. Nah, itu kan buruh ketika bukan konsisten ya, tetap mempertahankan tanpa ada semacam transformasi dialektika yang ada, bisa-bisa nanti dipahami yang salah oleh pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi atau pemerintah daerah saya sudah berusaha menaikkan 5,6%. Itu kan sudah berusaha bagaimana buruh tidak seperti yang dahulu. Toh itu juga bisa memberikan solusi. Tapi kan ini sepihak merasa menaikkan, tapi oleh yang penerima belum cocok.
Nah, ini para pengusaha juga perlu. Apakah mereka ada sebuah problem ketika misalkan membayarkan bonus 10-13%? Ketika semuanya berkumpul dan memberikan solusi, kemungkinan akan ada win-win solution. Kita dukung terhadap teman-teman buruh 10-13%, dan kita dukung pemerintah provinsi dimanapun tempatnya. Intinya kita ingin sejahterakan seluruhnya. Tidak ada satupun yang diberlakukan tidak hadir dalam dunia kerja. Semoga bermanfaat. Hidup kaum buruh, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.